Hai semua, selamat datang di Galeri Investasi Milenial. Sebelum kita mulai video ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru seputar dunia investasi. Halo para milenial. Nah, sekarang kita udah balik lagi ke Galeri Investasi Milenial. Sebelumnya aku kenalan dulu lah ya kan. Siap. Jai, penikmat BMW. Nah, sekarang aku lagi bawa satu orang temenku yang menurutku sangat luar biasa. Tapi sebelum itu kenalan dulu lah ya kan. Siapa nih? Oke. Hai semua sobat Galeri Investasi Milenial. Betul. Ya. Perkenalkan nih, nama saya Christian Jabat. Terus apa lagi nih? Usia dong. Ini kan anak milenial. Oh iya. Usia. Usia 17 tahun plus dikit. Sisanya tuh gimana? Kita orang nggak percaya nih 17 tahun. Sisanya mungkin ya kan. 27 tahun. Oke, 27 tahun. Ini kita di sini mau bahas terkait tentang investasi apa yang cocok bagi kaum milenial. Setuju ya? Karena boleh. selama ini aku sering lihat juga banyak anak-anak milenial itu yang bingung kira-kira untuk hidup layak di masa depan kami harus kerja banting tulang seperti apa gitu. Banyak kali yang gitu. Mau banting tulang sampai tulang orang pun dibanting, jangan. Nah, di sini ada kiat-kiat yang mungkin cocok bagi kalian semua yang bakal di-share sama Bang Kris. Nah, di sini aku bakal mewakili pertanyaan kalian semua, makanya bawa contekan dulu ya kan, biar pertanyaannya lebih terarah. Cocok ya? Nah, sekarang seperti yang aku ketahui nih, Bang Kris ini kan udah cukup lama ya bergelut di dunia pasar modal, betul ya? Nah, sekitar 45 tahun di dunia pasar modal. Nah, sekarang terkait investasi baik di pasar modal maupun di luar pasar modal, aku pengen nanya nih pendapat Bang Kris, kira-kira menurut Bang Kris penting nggak sih bagi anak-anak milenial ini untuk berinvestasi? Awalnya pertanyaan udah bagusan. Jadi sebenarnya gini sih, tantangan utama dalam mengelola keuangan atau menabung itu sebenarnya kita harus tahu nih apa tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya itu sebenarnya inflasi. Misalkan nih, ini ada sebungkus rokok nih. Ini tahun 2010, kira-kira harganya berapa ini? Mungkin sekitar 14.000. Nah, sekarang tahun 2020. Betul. Nah, sekarang berapa nih? Ini 18.000. 18.000. Berarti ada penurunan daya beli dari semula sebungkus rokok ini 14.000. Sekarang kita harus mengeluarkan extra cash sebesar 4.000 untuk memperoleh item yang sama nih. Oke, betul. Nah, jadi kalau kita relate ke kenapa kita harus berinvestasi, ternyata kalau kita hanya sekedar menabung, ujung-ujungnya nanti nilai atau item yang kita beli itu udah nggak sama seperti dengan yang semula. Ya, berarti uang kita turun lah seolah-olah ya. Kemampuan daya beli yang dihasilkan dari uang tersebut menjadi menurun. Betul. Kira-kira kayak gitu. Nah, berarti untuk investasi itu penting supaya kita bisa menjaga daya beli lah. Betul sekali. Tujuan utamanya itu. Nah, berarti uang kita itu kalau kita simpen gitu-gitu aja bisa turun nilainya. Investasi ini untuk menjaga daya beli. Benar. Oke, mantap. Nah, sekarang nih aku ada pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Di sini banyak orang bilang investasi itu mahal katanya. Karena jadinya kita harus punya modal yang tinggi baru bisa berinvestasi katanya. Setuju nggak Abang dengan pernyataan seperti itu? Sebenarnya saya kurang setuju dengan itu ya, karena kita harus pilah-pilah dulu nih. Bagi kaum milenial ini kan sebenarnya ada beberapa investasi yang bisa jadi opsi nih. Nah, atau kita pilih-pilih nih, yang pertama nih, investasi di fixed asset atau aset utang. Contohnya properti atau emas.
Nah, yang kedua, investasi di real bisnis. Kita mendirikan satu bisnis. Oke. Nah, bisa UMKM atau apa segala macam gitu. Oke. Yang ketiga, kita bisa investasi di instrumen keuangan. Instrumen keuangan Berupa deposito, reksadana, saham dan lain-lain. Oke, nah berarti menurut Bang Kris nih kira-kira sedikit aja nih contekan lah ya. Oke. Untuk generasi milenial ini paling cocok investasinya apa sih dari 3 jenis tadi? Nah, sekarang kita lihat plus minusnya dulu nih. Oke, boleh. Apa aja Nah, plus yang- minus dari masing-masing investasi? Oke, yang pertama tadi investasi di fixed asset. Nah, contohnya kan emas yang lazim lah yang dilakukan masyarakat sekarang ya, Oke. emas dan properti. Nah, kedua Emas ini dan properti. Properti dalam bentuk apa nih? bisa Biar lebih jelas juga. tanah, bisa tanah atau langsung bangunan atau rumah gitu. Oke. Ini ada plus minusnya nih. Oke. Apa nih plus minus dari Yang apa, aset properti. apa? Oke. Yang plusnya satu, kita nggak perlu sebenarnya mempelajari ilmu untuk Apa nih? Ilmu. iya, jadi kita ya udah kalau beli kan ya udah investor tanah atau emas suatu hari nanti dalam jangka panjang bakal naik gitu. Oke, Jadi setuju. Nah, jadi kita nggak perlu belajar mendalami ilmu ibarat tentang properti atau emas, itu relatif simpel dilakukan. Oke. Nah, tapi kelemahannya biaya yang dikeluarkan itu relatif mahal. Kita tahu sendiri dah properti berapa satu unitnya berapa. Apalagi di Jabodetabek ya, tanah udah nggak bener harganya nih. Sedangkan emas Pusing. Tanah pusing, mahal, mahal. emas itu ya memang bisa sih, cuma 1 gram itu 500, sekitar 2.500. Oh, lebih ya. Sekarang udah 900. 900.000. 900.000 1 gram. Jadi bisa dibilang tingkat fleksibilitasnya kurang karena Iya. biaya awalnya itu udah terlalu besar. Apalagi untuk aku kaum milenial seperti saya nih kan, waduh, mau mengeluarkan uang yang gede untuk investasi berat, sulit, nyari duit sulit. Nah, selanjutnya gimana nih? Jadi itu tadi nilai Untuk aset tetap. aset tetap. Sekarang Sekarang untuk emas tadi bisa kita bilang harganya cukup high cost lah ya, Iya. cukup mahal harganya. Yang kedua tadi apa nih? Yang kedua nih. Yang kedua Real tadi, business. real business, betul. Real business ini Nah, saya seneng nih real bisnisnya mas, gimana nih mas? kelebihannya sebenarnya real business ini bisa menjanjikan return atau income yang besar di kemudian hari apabila bisnis tersebut berjalan dengan baik. Oke, setuju. Setuju Apalagi ya. di tengah pandemi ini kan banyak bisnis yang termakan juga ya. Benar. Jadi tetap kalau bisnisnya jalan baru return gede. Betul. Oke, boleh. Nah, tapi kekurangannya kalau real business ini kita harus mengeluarkan ekstra tenaga, Benar. waktu, Benar. pikiran, Benar. dan di generasi milenial yang rata-rata misalkan kita memiliki pekerjaan tetap nih, Senin sampai Jumat itu udah kerja di kantor, Betul. pergi jam 6 pagi, Manasin motor jam 6. Iya kan? pulang jam 5 sore, Nyampe bisa jam 7. nyampe jam 7. Hmm. Kan kita nggak punya waktu untuk mengerjakan itu. Betul. Pergi matahari belum ada. Pulang matahari pun nggak ada. Pahit. Betul. Jadi kekurangannya itu walaupun cukup menjanjikan, Iya benar. tapi kita harus menguras ekstra tenaga, waktu, dan pikiran. Betul, betul. Nah, yang terakhir lah berarti gimana nih untuk investasi di sektor finansial atau sektor keuangan? Sebenarnya instrumen yang ketiga ini cukup menjanjikan dari segi fleksibilitas, Bang Ye. Apa aja dulu nih contohnya? Biar lebih Instrumen enak kita. keuangan nih, contohnya nih, Betul. mulai dari deposito, Deposito oke. reksadana, Reksadana, obligasi, obligasi. ataupun saham. Jadi Oh. instrumen keuangan, investasi instrumen keuangan ini itu sangat cocok kalau menurut saya ya bagi kaum milenial. Kenapa nih? Ah betul. Plus minusnya kita pengen tahu nih Yang untuk pertama, finansial. kita tingkat fleksibilitasnya tinggi. Fleksibilitas di mana? Fleksibilitasnya gini, untuk misalkan kita memulai investasi di bidang instrumen keuangan ini, modal yang dikeluarkan itu relatif kecil. Kita bisa mulai dengan relatif 100.000 udah bisa. Nah, yang kedua, kita bisa menyesuaikan profil risiko kita
dengan instrumen investasi yang kita pilih. Misalkan kita tujuan investasi kita ini jangka pendek nih. Jangka pendek Misalkan dalam kurun waktu berapa nih? Seminggu, sebulan? 1 tahun, 2 Oh, tahun. 1 tahun, 2 tahun. Jadi Oke. misalkan uang yang kita peroleh ini bakal kita gunakan 1 atau 2 tahun ke depan. Oke, boleh. Nah, jadi kita harus pilih dong instrumen investasi apa yang tepat. Tentunya instrumen investasi yang tingkat resikonya lebih rendah. Oh iya, setuju. Jadi Biar kita nggak kehilangan uang juga ya. Benar, karena uang itu bakal kita butuhkan dalam waktu relatif waktu dekat nih, Waktu dekat, betul. Jangka pendek ya. jangka pendek. Jadi instrumen apa yang kita ambil dari situ? Kita bisa deposito. Deposito rata-rata returnnya kan 6% tuh kan ya. Dan secara risiko 6% nih. Hanya ya, hampir lah ya. 5-6%. Dan secara risiko nyaris nggak ada risiko kalau kita bisa bilang ya. Benar, karena kalau nggak salah deposito itu dijamin LPS gitu Iya, ya. LPS untuk jumlah 1 miliar. Oh iya. Jumlah maksimum ya 1 miliar kalau ada. Nah, kan mulai 100.000 ya kan? Aman. Selanjutnya nih, tadi selain deposito ada beberapa jenis lagi tadi, reksadana, obligasi, sama saham ya? Saham. Nah, kalau itu risiko atau plus minusnya ada nggak? Nah, kalau deposito tadi rasanya teman-teman udah awam lah terkait Awam, deposito betul. ya. Mungkin yang jarang dibahas itu terkait reksadana. Untuk reksadana, kayaknya nanti aku pengen ngupas lebih dalam nih reksadana nih, gitu. karena banyak. Mungkin aku juga tertarik karena banyak dengar isu-isu kalau investasi di reksadana ini menjanjikan, dan seperti yang tadi abang bilang nih, kita nggak perlu meluangkan waktu terlalu banyak, betul ya? Nah, nanti aku pengen kupas lagi terkait reksadana, tapi pengen tahu plus minusnya dikit nih antara reksadana, saham sama obligasi. Kira-kira kita butuh modal gede atau gimana gitu? Yang pertama kalau reksadana ya, kalau modal untuk reksadana itu relatif kecil Bang. Iya, reksadana itu bisa dimulai dari 100.000, udah bisa kita peroleh reksadana. Oke. Sementara kalau obligasi, contohnya kita SUN nih ya, SUN surat utang negara. Oke, pemerintah punya ya? Iya, pemerintah punya, itu relatif mulai dari 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Dan sedangkan kalau untuk saham tergantung harga sahamnya di pasar. Minimal kan kalau saham itu 1 lot nih, 1 lot itu 100 lembar. Sementara harga saham itu bervariasi mulai dari 50 sampai dengan kalau nggak salah sekarang paling gede itu di pasar itu 50.000. 50 nya maksudnya 50 rupiah? 50.000 rupiah untuk tiap 1 lembar. Itu yang paling tinggi? Iya. Paling rendahnya 50 tadi? 50 rupiah. 50 rupiah Iya, 50 rupiah. Oke. Tapi minimum pembelian itu 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. 100 lembar, 100. Jadi kalau dikali ini 50 kali 100 lembar, berarti mulainya sekitar 50.000. 5.000 dong. 50. Iya, 5.000 rupiah. Nah, jadi 5.000 sebenarnya kita udah mulai bisa nih. Investasi sahamnya. Iya. Tapi kalau untuk jangka waktu tadi kan Bang Kris bilang kalau untuk deposito itu kan jangka pendek tuh, hitungannya 1 tahun ke bawah atau 2 tahun ke bawah. Kalau untuk saham atau yang lain-lain tadi, kira-kira yang jangka waktunya paling panjang apa sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau dari reksadana dulu dah kita bahas. Ya, boleh. Oke, misalkan reksadana. Dikit ya tapi ya. Ya, oke. Ya. Sebenarnya reksadana ini ada berapa jenis sih? Berapa jenis? Ada beberapa jenis. Itu Nantilah kita jenisnya kita bahas. Nanti aku pengen ngupas lebih lanjut karena aku sangat tertarik dengan reksadana sebenarnya. Jadi mendatangkan Bang Kris di sini, tujuannya aku pengen lihat investasi pasar modal dia apa aja. Nanti kita bongkar, ya kan? Nanti kita bongkar. Tapi jangan naksuan dulu, dikit-dikit dong, ya kan? Reksadana ada banyak, tapi spare waktunya agak lumayan ya. Oke. Jadi kalau misalkan dari tujuannya ya, deposito kan tadi tuh jangka pendek tuh. Kalau SUN itu bisa dibilang medium term lah, 3 atau 2-3 tahun. Nah, sedangkan untuk imbal hasil yang jauh lebih, untuk imbal jangka investasi yang lebih panjang, kita itu bisa ngambil saham sebagai opsi investasi kita. Berarti saham bisa kita bilang untuk meraih imbal hasil atau return lebih panjang lah ya waktunya.
Oke. Berarti bisa kita bilang dari semua instrumen atau jenis investasi tadi, untuk kaum milenial ini paling cocok di sektor finansial, setuju ya? Nah, Terkait dengan kebiasaan kaum milenial yang masih muda seperti aku ini, ya kan? Kan kita biasanya terkendala waktu, ya kan? Makanya sektor finansial itu bisa dibilang cukup menjanjikan bagi kaum milenial. Nah, selanjutnya nanti aku bakal bahas dan kupas lebih dalam satu persatu investasi di sektor finansial. Nah, nanti kita bakal bahas nih untuk reksadana, saham juga kayaknya menjanjikan nih Bang ya. sangat menjanjikan. Oke, nanti kita bakal bahas kupas dalam sekali sambil kita minta dia buka nanti investasi dia. Oke? Nah, nanti jangan lupa Bang Kris ya, untuk video selanjutnya masih mau kan join lagi kan? Ya. Oke, nah untuk teman-teman kaum milenial nih, jangan lupa like, subscribe juga. Oke? Biar kita bisa tahu bagaimana caranya untuk memperoleh kemapanan finansial di usia muda. Oke? Dadah.